Orang Eropa, terutama Belanda yang tinggal di Nusantara, tiba-tiba merasakan suasana berbeda saat di minggu awal bulan Syawal. Orang pribumi menyebut hari itu hari Lebaran. Para pribumi itu nampak berpenampilan secara khusus dan melakukan kegiatan serta ritual khusus pula. Pada hari itu, nampak orang muda serta anak-anak pribumi dan kelas bawahan memberikan selamat kepada orang tua dan kaum atasannya. Kemudian mereka saling bersalaman dan bermaafan atas kesalahan kata dan tindakan selama ini. Mereka melakukannya dengan penuh haru, namun juga penuh kegembiraan. Suasana begitu meriah dengan aneka hidangan yang bahkan tak ada pada hari-hari sebelumnya. Tahun Baru Pribumi atau Inland New Year, demikian orang Eropa dan pejabat Belanda di Hindia Belanda menyebut hari Lebaran. Mereka menyamakan bulan Syawal selayaknya bulan Januari dalam tradisi Eropa yang juga penuh perayaan. Pada hari yang mereka sebut sebagai Tahun Baru Pribumi itu, para pegawai kantor pemerintahan yang berasal dari pribumi juga punya kesempatan yang sama untuk merayakannya, sebab pemerintah kolonial menetapkan tanggal 1 Syawal sebagai hari libur. Namun sesungguhnya Belanda sangat berkeberatan dengan perayaan Lebaran ini yang mereka sebut dengan hari ritual buang-buang uang. Namun sebelum dilanjutkan video ini, mohon bantuannya untuk mengklik tombol subscribe di bawah ini, guna bersama-sama membangun channel ini dan agar Anda tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Orang-orang Eropa dan pejabat Hindia Belanda melihat hari Lebaran itu dirayakan oleh semua orang Islam. Tidak ada perbedaan antara mereka yang taat beribadah maupun yang orang Islam abangan. Orang yang rajin beribadah dan mereka yang bahkan nampak tak pernah beribadah merayakannya bersama-sama. Ibadah puasa juga tak menjadi syarat untuk merayakan Lebaran karena mereka yang selama Ramadan berpuasa penuh, jarang berpuasa atau bahkan tak pernah berpuasa juga merayakan Lebaran. Juga tak ada penggolongan kelas selama Lebaran. Petani, buruh, saudagar, atau bangsawan sekalipun semuanya berlebaran. Mereka semua tampak bersama-sama memulai ritual Lebaran dengan hadir di masjid guna bersembahyang. Semua nampak gembira dengan wajah berseri-seri pada hari itu. Menyeluruhnya tradisi perayaan hari Lebaran di bulan Syawal oleh semua lapisan pribumi membuat sebagian pejabat Hindia Belanda menjadi agak keberatan dengan perayaan itu. Para pejabat Belanda itu berpendapat bahwa perayaan Lebaran orang pribumi memakan biaya besar alias boros. Lebih lagi jika perayaan itu digelar secara resmi oleh pamong praja Bumiputra seperti bupati. Di antara mereka yang berkeberatan adalah Residen Semarang, Tuan Steinmetz dan De Wolf van Westerhout, salah seorang pejabat Hindia Belanda. Di tahun 1904 mereka berkirim surat kepada Snoek Hoengroenje yang menjadi penasihat pemerintah kolonial untuk urusan agama Islam, adat, dan Bumiputra. Steinmetz dan De Wolf mengutarakan alasan ketidaksetujuannya terhadap perayaan Lebaran. Mereka menulis bahwa perayaan Lebaran sebagai sumber bencana ekonomi. Steinmetz dan De Wolf menganggap para bupati telah menggunakan uang pemerintah kolonial untuk bermacam ragam perayaan Lebaran dengan mengundang pejabat berbangsa Belanda. Ini sangat merugikan kas keuangan pemerintah kolonial dan merendahkan pejabat Belanda jika menghadiri undangan perayaan Lebaran dari bupati pribumi itu. Steinmetz dan De Wolf menyertakan dasar hukum untuk melarang secara resmi perayaan Lebaran. Menurut mereka, larangan itu bakal berkesesuaian dengan hukum kolonial pada lembaran tambahan nomor 4043 dan nomor 4062. Dua aturan ini memuat perihal pembatasan pengeluaran pejabat pemerintah kolonial untuk hal yang kurang penting. Steinmetz dan De Wolf juga mengusulkan aturan pembatasan perayaan bagi masyarakat umum guna mencegah pemborosan oleh rakyat jelata. Menanggapi hal tersebut, Snoek Hoengroenje sepakat dengan Steinmetz dan De Wolf dalam hal melawan pemborosan yang memang harus dilawan dan diberantas secara sungguh-sungguh.
Tapi Snoqualmie berbeda pendapat dengan Steinmetz dan De Wulf terkait pembatasan perayaan Lebaran terhadap segala lapisan orang pribumi. Baginya itu bukanlah tindakan tepat. Bahkan Snoqualmie menasihati Steinmetz dan De Wulf untuk memberikan penghormatan kepada perayaan tersebut karena perayaan Lebaran memang sudah menjadi perayaan keagamaan yang paling istimewa bagi pribumi. Perbedaan pendapat Snoqualmie dan Steinmetz serta De Wulf ini terkait dan berakar dari perbedaan cara pandang orang Belanda terhadap Islam. Snoqualmie memandang bahwa menjaga ritual umat Islam di tanah jajahan adalah cara yang baik guna meningkatkan pola hubungan antara pemerintah kolonial dan umat Islam guna sebisa mungkin mengambil hati mereka agar konflik bisa dicegah. Maka tak mengherankan jika Snoqualmie cukup adaptif terkait ritual Lebaran. Pendapat Snoqualmie terkait ritual Lebaran ditulisnya dalam bukunya yang berjudul Islam di Hindia Belanda yang merupakan sebagian dari kumpulan tulisannya selama berada di Hindia Belanda. Dan begini pendapatnya mengenai ritual Lebaran dalam bukunya itu. Puasa dalam bulan ke-9 tahun Hijrah dijalankan oleh lebih banyak orang daripada sholat. Sering puasa diartikan sebagai peleburan dosa tahun yang silam dan pemberian selamat oleh yang muda kepada yang lebih tua, oleh yang lebih rendah kepada atasannya. Setelah berakhirnya waktu berpuasa yang berat itu, dianggap sebagai waktu memohon maaf atas kesalahan-kesalahan yang mungkin telah diperbuat terhadap mereka dalam tahun itu. Kebiasaan saling bertemu pada hari pertama bulan ke-10 dengan menggunakan pakaian serba baru mengingatkan kita kepada perayaan Tahun Baru Eropa. Karena itu, perayaan ini di kalangan pribumi bangsa Eropa seringkali keliru disebut Tahun Baru Pribumi atau Inland New Year. Juga mereka yang hanya berpuasa 1 hari atau lebih pada awal dan akhir bulan puasa. Bahkan kebanyakan orang Jawa yang sama sekali tidak berpuasa ikut pula merayakan pesta ini dengan tidak kurang gembiranya daripada orang-orang saleh yang sangat patuh kepada hukum agamanya. Beduk-beduk masjid yang ditabuh pada tanggal 1 Ramadan mempermaklumkan dibuka dan di akhirnya bulan suci itu, dan kemudian setiap hari memberitahukan itu beduk-beduk ditabuh semalam suntuk, dan bunyi petasan yang dipasang di sana-sini membuat suasana semakin meriah. Walaupun menurut hukum Islam hari raya puasa ini disebut hari raya kecil, dalam praktiknya hari raya ini adalah hari raya besar. Sedangkan hari raya besar yang resmi pada tanggal 10 bulan 12 atau bulan haji hampir-hampir tidak diketahui oleh rakyat. Kebiasaan menyembelih binatang-binatang kurban pada hari raya yang disebut belakangan di Nusantara hanya diikuti di beberapa jemaat saja, dan sembahyang pada hari raya itu hanya dijalankan sementara orang saja, sehingga hari raya haji ini hanya merupakan pesta bagi orang yang pada waktu itu berada di daerah Mekah untuk menunaikan ibadah hajinya. Jika itu merupakan pandangan Snoqualmie terkait puasa dan Lebaran, pandangan Steinmetz dan De Wulf terhadap Lebaran menjadi representasi cara lama orang Belanda dan Eropa dalam memandang Islam. Islam, baik ritual maupun pengikutnya, dipandang dengan sentimen permusuhan dan penuh kecurigaan, bahkan sikap merendahkan. Lalu bagaimana sikap pemerintah penjajahan Jepang terkait tradisi Lebaran? Dibandingkan Belanda yang relatif lebih longgar, Jepang ternyata jauh lebih ketat serta turut campur terlalu jauh terkait perayaan Lebaran. Kala itu tentara pendudukan Jepang mengawasi semua gerak-gerik orang ketika melaksanakan sholat Id. Bahkan mereka ikut-ikutan mengatur waktu pelaksanaan sholat Id. Pemerintah kolonial Jepang kala itu mengharuskan sholat Id dilakukan sebelum matahari terbit. Penentuan waktu sholat Id sebelum matahari terbit sesuai dengan kepercayaan ritual penjajah Jepang, yaitu Seikere, yakni memberi penghormatan kepada sang dewa matahari. Pada masa penjajahan Jepang, semua orang tanpa kecuali saat matahari terbit diharuskan membungkuk ke arah timur, yakni ke arah matahari terbit, guna menghormati Kaisar Jepang sebagai perlambang dewa matahari. Awalnya umat Islam kala itu tunduk pada aturan tersebut, selain karena memang ada ancaman penggal kepala bagi mereka yang tidak mau tunduk. Namun diam-diam hal ini membuat umat Islam yang awalnya mendukung Jepang karena telah mengusir Belanda sekarang mulai memusuhi mereka.
penyebabnya tentu saja karena Jepang telah berani mengganggu ritual dan kepercayaan dasar yang sudah melekat dalam darah daging pribumi Islam di Nusantara. Demikian sekilas sikap pemerintah kolonial Belanda maupun Jepang terhadap perayaan Lebaran. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga selesai, semoga bermanfaat. Dan sekali lagi, jika Anda berkenan silahkan subscribe, like, komen, dan share untuk teman-teman Anda.